Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Hanif di podcast Arsitektur DBMA Studio. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang profesi atau jabatan di bidang konstruksi, disebutkan salah satunya adalah bidang HSE atau Health, Safety, and Environment. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan tanya ke Sugi. Tapi sebelum itu saya akan tanya kabarnya dulu nih. Halo Sugi, apa kabar? Halo, pagi Hani, pagi para listener dan subscriber dari podcast Arsitektur DBMA Studio ini. Oke. Kabar saya baik-baik saja, semoga semuanya sehat Ya, dan semangat selalu. amin amin. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya masuk ke materi Health, Safety, and Environment. Yang pertama saya mau tanya, definisi dari HSE sendiri itu apa ya? HSE itu kepanjangannya adalah Health and Safety Environment. Nah, Oke. kalau untuk di Indonesia lebih dikenal dengan nama K3 atau K3L, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau kesehatan, keamanan, dan keselamatan lingkungan. Oke. Nah, pengertian HSE adalah prosedur yang mengatur dan menjamin kesehatan serta Ya. keselamatan karyawan saat bekerja. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah dan mengendalikan resiko yang mungkin muncul di lingkungan kerja atau lingkungan perusahaan. Misalnya seperti kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya HSE ini dapat memberikan perlindungan kepada para pekerja di perusahaan atau lokasi proyek tersebut. Oke. Nah, khusus di Indonesia, keselamatan dan kesehatan kerja telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Demikian. Oke, itu untuk definisi dari HSE sendiri ya. Kemudian, apa sih pentingnya HSE bagi perusahaan atau proyek konstruksi? HSE ini tentu saja penting untuk mencegah kecelakaan kerja. Iya. Yang kedua juga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan dari para pekerja. Oke. Dengan demikian, produktivitas dan efisiensi kerja dapat meningkat Oke. dan juga mengurangi biaya-biaya yang terkait dengan kecelakaan kerja. Tentu Oke. saja mematuhi peraturan dan undang-undang tentang kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Dan hal ini tentu saja secara keseluruhan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan citra dan reputasi perusahaan. Betul. Jadi HSE ini memang perannya sangat penting bagi perusahaan karena memang seperti yang telah disebutkan Sugi tadi, ini mampu meningkatkan citra perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, job desk dari bidang atau divisi HSE sendiri itu apa saja ya? Job desk atau job description dari seorang petugas HSE Ya. secara umum atau secara general, nomor satu adalah melakukan identifikasi bahaya dan resiko yang ada di tempat kerja. Yang kedua, mengembangkan dan menerapkan program K3 yang spesifik terkait dengan proyek maupun lingkungan kerja. Oke. Yang ketiga, melakukan identifikasi dan edukasi kepada seluruh stakeholder atau pihak terkait. Oke. Yang keempat, memantau evaluasi program-program K3 yang selama ini telah berjalan, apakah harus diimprove, harus diperbarui, harus diperbaiki atau ditingkatkan, dan lain sebagainya. Oke. Nah, juga melaporkan insiden atau kecelakaan yang terjadi
selama proyek tersebut atau selama lingkungan kerja tersebut berada. Oke, itu adalah beberapa poin yang dijelaskan oleh Sugi mengenai job desk dan atau tugas HSE officer. Kemudian mungkin yang mau saya tanyakan lagi, HSE sendiri itu jabatannya apa saja ya? Jabatan atau prospek pekerjaan yang ada pada bidang HSE ini, nomor satu seperti biasa ada yang namanya staff HSE, yaitu untuk terkait dengan membuat dokumen, mengelola dokumen, mencatat dokumen dan lain sebagainya. Kemudian dari sini ada lagi namanya supervisor dari HSE. Nah, ini bertugas untuk mengecek di lapangan, memastikan di lapangan apakah program-program K3 yang telah ditetapkan sudah dijalankan atau belum di lapangan. Nah, yang berikutnya adalah tentu saja di atas HSE officer adalah manajer HSE. Jadi nomor satu paling atas manajer HSE, di bawahnya officer HSE, yang di bawahnya lagi adalah supervisor HSE. Nah, ini pada umumnya manajer HSE ini lebih banyak yang ke arah manajemen, seperti menetapkan prosedur kerja yang terkait spesifik dari proyek tersebut dan lain sebagainya. Nah, dalam hal perencanaan, perancangan, perekrutan karyawan dan lain sebagainya. Nah, untuk yang di luar proyek bisa juga menjadi konsultan HSE atau lembaga yang memberikan layanan khusus bagian HSE ini, sehingga jika dalam hal di mana perusahaan tersebut membutuhkan tinjauan atau review, atau memang manajernya tidak ada sehingga diperlukan konsultan luar, maka bisa di hire atau digunakan konsultan HSE ini, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah auditor dari HSE atau K3 ini, gitu ya. Di mana auditor ini adalah bagian dari sistem di mana program-program K3 yang telah berjalan selama ini diaudit oleh pihak luar, sehingga dapat diberikan kepercayaan atau confidence yang lebih bagi para stakeholder dengan adanya auditor yang independen. Gitu. Jadi auditor ini memang tugasnya adalah mengaudit terhadap prosedur kesehatan dan keselamatan di tempat kerja yang telah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan justru ya. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir nih, memungkinkan nggak sih misalkan berbeda proyek konstruksi, berbeda juga standar keselamatan kerjanya? Ya, seperti yang saya bilang tadi, pada intinya dasarnya adalah sama undang-undang dari ketenagakerjaan, di mana ada hal-hal yang mendasar yang memang menjadi atau dijadikan panduan dalam membuat program K3. Nah, untuk hal-hal spesifik mungkin tentu saja tiap kasus berbeda, tapi tetap panduannya jelas, yaitu dari undang-undang ketenagakerjaan ini. Kalau mungkin berbeda, mungkin saja berbeda karena setiap proyek atau setiap tempat itu membutuhkan spesifik daripada terkait lokasi atau pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Contoh, ketika Anda berada dalam lingkungan yang pekerjaan atau proyek yang di pinggir pantai atau terkait dengan laut, mungkin akan berbeda. Ada tambahan terkait dengan hal-hal jatuh ke dalam air, mungkin tercebur dalam air dan lain sebagainya. Mungkin itu penjelasan yang disampaikan oleh Sugi terkait HSE. Nah, saya harap semua informasi yang disampaikan oleh Sugi tadi dapat dimengerti oleh teman-teman atau listener dari podcast Arsitektur DBMA Studio. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sugi atas penjelasan materi tentang HSE kali ini. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman podcast arsitektur? Ya, terkait HSE ini pada umumnya
nanti untuk manajer HSE atau mungkin petugas HSE officer, terutama di pihak konstruksi ya, Iya. di bidang konstruksi, maka HSE officer akan melaksanakan yang namanya toolbox meeting setiap pagi, diingatkan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kemudian seperti biasa form standar akan digunakan Iya. ketika suatu pekerjaan akan dimulai, maka diperlukan izin. Nah, salah satu izinnya adalah berasal dari HSE selain daripada izin-izin terkait bagian teknis. Nah, setelah teknis lewat, izinnya oke, dan HSE oke, barulah pekerjaan di konstruksi itu boleh dilaksanakan. Kalau belum, maka tidak diizinkan untuk dilakukan pekerjaan. Nah, kemudian setelah selesai pekerjaan, akan dilakukan yang namanya pemantauan pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka akan dilakukan pemantauan apakah selama pekerjaan berlangsung terjadi hal-hal yang berbahaya atau terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, setelah dilaksanakan pekerjaan tersebut, maka pihak HSE akan meninjau apakah yang telah dimasukkan ke dalam form itu perlu diperbaiki untuk kedepannya, ataukah ada hal-hal yang memang perlu ditambahkan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Nah, hasil peninjauan tersebut pada umumnya akan memperbaharui program atau SOP dari K3 yang ada di proyek tersebut. Nah, hal ini dilakukan berulang-ulang sampai tercapai satu SOP yang standar yang cukup bagus untuk proyek tersebut. Itu adalah prosedur yang dilakukan oleh HSE di lapangan di proyek konstruksi. Yang pertama ya, ada toolbox meeting namanya ya. Saya juga baru tahu nih. Kemudian dari situ nanti ada form yang harus diisi sebelum memulai kerja, sehingga semuanya itu ada prosedurnya dan keselamatan dan kesehatan para pekerja itu terjamin gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Sugi atas materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.